yang ininya. Sini lah aku aja. Ibunya sudah pecah belum, kontraksinya gimana, terus apa lagi? Ya, terus kalau sudah pasti ibu itu mau melahirkan, apa yang disiapkan alat-alat yang untuk bayinya aja? Kalau bayinya mau lahir, alat-alat yang disiapkan apa aja? Bayi lahir diapain? Potong tali pusat, ya. Terus apa lagi? Taruh dada ibu. Taruh sebelum ditaruh di dada ibunya diapain? Oh ya, itu mengecek pernapasan Ya, ya. Selain itu apa? boleh ya? Pakai ini nggak? Ini buat apa? Action. Suction, ya. Pakai kain nggak? Pakai, ya. Jadi tadi kalau di maternitas sebelum bayinya lahir kita mengkaji dulu ibunya ada apa. Oh, ibunya perdarahan. Oh, ibunya tensinya tinggi. Oh, ibunya eklamsi. Oh, ibunya ada perdarahan. Oh, ini diseksi darurat karena kondisi janinnya di dalam sudah distres misalnya. Oh, ini ketubannya sudah pecah, jadi sudah tidak memungkinkan untuk vagina misalnya harus diseksio misalnya. Kemudian bisa juga karena ketubannya sudah pecah dan sudah bercampur mekonium, jadi harus segera diterminasi. Atau ibunya riwayatnya anak yang pertama meninggal, itu juga harus kita kaji. Kemudian dari hasil pengkajian itu kan kemudian kita punya informasi yang disampaikan kepada keluarga atau kepada ibunya bayi. Itu kita sampaikan. Kemudian kalau kemudian difasilitasi dengan inform konsen, ya kita inform konsen. Ibu, Pak, ini ibunya sudah kejang begini, jadi obat-obat yang diberikan kepada ibunya mungkin akan berakibat kepada bayinya. Bayi yang diharapkan lahir kan nggak ada masalah ya, lahirnya cukup bulan, beratnya cukup, lahirnya ya. Kalau bayi lahir itu dia section ini kan nggak bisa langsung ke mulut ya, jadi ini disambungkan ke section pump. Kalau pakai section pumpnya harus dicek itu tuh jalan nggak sectionnya. Kalau dia bisa nyimpen baterai, ada nggak simpen baterainya. Kalau harus jangan sumber listrik, ada nggak sumber listriknya, dipastikan dulu. Kemudian section ada banyak ya, di sini coba Mbak dibuka, ada nggak yang dipencet-pencet yang kayak delay? Yang bulat. Ya, yang bulat. Di situ tadi ada Bu. Nah ya, jadi section kita pakai ini dipencet dulu, baru kemudian dipakai oleh bayinya. Atau mau yang ini? Kalau yang ini pastikan ada banyak ukuran, betul ini ya. Jadi ini ada yang kecil, ini nomor 6 ya. Jadi idealnya ada nomor 6, 8, 10, 12, 14. Ini harus kita siapkan. Kenapa? Kalau bayinya kecil pakai ini, kita ini. Kalau kemudian bayinya itu dengan ketubannya bercampur mekonium, kita harus pakai section yang paling besar, nomor 14 ya. Kalau nggak ada 14 ya 12, tapi pakai yang paling besar untuk bayi dengan mekonium. Kemudian kalau kita sudah advance, bayi dengan mekonium ngambil sectionnya pakai ini. Tapi kalau kita belum advance, kita pakainya section yang besar aja. Kemudian ini namanya ambu bag ya. Ambu bag ini kalau yang untuk bayi sudah di-set tekanannya adalah 40 cm aja. Ini ya. Apapun produknya, apapun mereknya, itu mestinya tekanannya adalah segini. Volume. Jadi kalau kita mompanya itu kenceng sama enggak, tekanan yang diberikan adalah segini. Ini ya. Nah, ambu bag ini ada bermacam-macam sungkup. Sungkupnya ada yang kayak ini, ada yang coba Mbak, ada nggak yang bulat? Ya ambu bag. Itu Mbak sungkupnya. Ya. Jadi ada yang bundar begini, ada yang begini. Kalau yang begini ininya nutup hidungnya. Sungkup ini nutupnya dagu, mulut, hidung. Sungkup kan juga bermacam-macam ukuran. Kalau bayinya 1 kilo boleh lah dengan segini. Tapi kalau bayinya 4 kilo nggak bisa segini. Ini mungkin hanya untuk
mulutnya saja. Jadi ininya harus disiapkan bermacam-macam ukuran juga. Begitu juga pada saat tadi pengkajian, kalau ibunya itu hamilnya ganda atau triple, kita kan setnya juga nggak bisa satu. Ya, jadi kenapa pengkajian di awal tadi harus kita pastikan berapa janinnya, tunggal, ganda, atau triple, atau berapa. Itu kaitannya dengan set alat ya. Kemudian tempat yang mau kita pakai ini harus dalam keadaan hangat. Mau di atasnya kasih warmer silahkan, heater silahkan. Nah, minimal ada 3 kain ya. Jadi kain yang pertama untuk alasnya, kain yang kedua ini memang digulung untuk pengganjal bahu, kemudian yang paling atas. Jadi minimal ada 3 kain ini ya. Oh iya. Nah, dulu kita untuk resusitasi ini kita sudah banyak update-nya ya, mulai dari tahun 90-an sampai kemudian sekarang. Update yang terakhir itu 2006 itu kalau kita memberikan oksigen kita nggak ngukur saturasi. Sekarang sekecil apapun pemberian oksigen kepada bayi, kita harus mengukur saturasinya pakai ini, oximeter namanya. Oximeter saturasi sama ya, namanya itu. Nah, ini dipasang di ibu jari. Ini untuk dewasa. Nah, untuk bayi nggak pas karena kalau nanti ibu jarinya itu dipasang begini, pernah jepitnya itu sampai kemudian dia melepuh. Nah, itu tidak direkomendasikan yang begini. Jadi kalau bayi itu yang dililitkan. Jadi ada ini alatnya, kemudian ada sensor yang kemudian dililitkan ke sini, dia baca berapa oksigen yang ada di jaringan yang paling ujung. Ini dipasangkan di ekstremitas kanan, mau tangan, mau kaki, silahkan. Ini alat-alatnya. Kemudian untuk timernya pakai stopwatch silahkan, pakai jam dinding silahkan. Nah, obat, satu-satunya obat adalah obatnya hanya epinephrine ya. Ini kok nggak ada obatnya? Mungkin di situ ada. Epinephrine, satu-satunya obat untuk resusitasi hanya epinephrine ya. Diberikan 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan pada sekali pemberian. Ada? Ya. Ini ya, jadi epinephrine saja obatnya, tidak ada obat yang lain. Kecuali kalau ibunya itu memakai narkoba, biasanya bayinya nanti tidur. Jadi bayinya pada saat setelah lahir gini dia nggak nafas, denyut jantungnya juga nggak ada. Tapi keadaan umumnya baik. Itu untuk ibu-ibu yang pemakai. Jadi kita pernah punya 2 bayi ya Pak ya, yang ibunya itu memakai. Bayinya benar-benar nggak ada respon. Kita mengistilahkan lumpuh ya, jadi tangan kaki nggak bergerak. Kemudian dia nggak bernafas. Jadi kita lakukan, nanti kita peragakan ya caranya seperti apa. Kemudian setelah diberikan bantuan nafas, nih ya, dia tetap nggak nafas. Kemudian sudah disuntikkan adrenalin, dia belum juga ada detak jantungnya. Kita berikan nokoba. Jadi nokoba itu untuk membangunkan ya. Jadi bayi-bayi dengan ibunya pemakai itu sekarang banyak ya ibu pemakai. Jadi pemakai obat narkoba. Jadi bayinya letoy di dalam. Itu ya. Nah, kita akan belajar resusitasi dengan diagram alur. Maaf saya nggak bawa bukunya. Diagram alur halaman berapa ini lupa. Ya, kita akan belajar dengan diagram alur. Kita akan belajar dengan diagram alur ini. Masing-masing di diagram alur ini nanti ada beberapa keterampilan. Beberapa keterampilannya nanti akan kita pelajari di halaman berikutnya. Ya. Nah, kelompok yang kemarin yang evaluasi ya. Jadi di sini karena kita itu udah beberapa kali update. Sebenarnya buku ini sudah kita update, tapi kita miskomunikasi dengan penerbitnya. Jadi idealnya kita sudah merevisi di belakang, tapi revisiannya itu tidak dibaca mungkin ya sama yang menerbitkan. Jadi kita evaluasinya jadi nggak optimal. Di sini 3 pertanyaan, nanti di halaman 19 ini ada 5 pertanyaan. Jadi yang betul adalah 3 pertanyaan ya. Nanti beberapa perubahannya nanti kita sampaikan ini ya.
kita belajarnya hanya pakai diagram alur ini ya di halaman 18. Beberapa keterampilannya ada di halaman berikutnya. Nah, nanti apa evaluasinya nanti kita sampaikan. Kalau tadi kita sudah mengkaji ibunya, kita sudah memberikan informasi kepada keluarga pasien atau pada ibunya, kita sudah menyiapkan alat, kita sudah ngecek alat, ngeceknya tadi ya sectionnya kita pastikan, kemudian ambilnya ini kita pastikan di tangan kita bisa dipakai apa enggak. Kalau nggak bisa dipakai, bisa bocor sumbernya, bisa balonnya bocor, atau di sini reservoirnya nggak lengkap ya. Nah, jadi ini balonnya, ini sungkuknya, ini selang untuk menyambungkan ke sumber oksigen. Nah, ini reservoirnya. Pada saat nanti kita memberikan oksigen, kalau begini saja, ini konsentrasinya 21%. Ada nanti di halaman sebelum di diagram alur itu ada kata-kata ini. Kalau begini saja ini 21%. Kalau kemudian ini disambungkan dengan oksigen aliran 5 liter, ini konsentrasinya 40%. Kalau kemudian ini dipasang, ini menjadi 100%. Kapan 100, kapan 80, kapan 21, nanti kita belajar. Alatnya, persiapannya, ada yang mau tanya? Persiapannya? Ini kan kalau ibu-ibu memakai itu kita tanya dulu apa gimana kita? Iya, kan anamnesisnya. Jadi kita bisa pakai pertanyaan terbuka. Kalau memang dengan pertanyaan terbuka kita nggak bisa ya pakai pertanyaan tertutup. Yang itu kita punya tim HIV ya. Jadi ibunya yang ditato, ibunya kita sudah punya sign-nya ya. Oh ibu-ibu begini, kita ada kunci pertanyaan yang kemudian kadang-kadang kalau misalnya kita tanya ibu perokok apa enggak gitu kan, kita dengan pertanyaan terbuka kita nggak bisa ya, kita harus dengan pertanyaan tertutup, ibu merokok atau tidak, jawabannya iya atau tidak. Kalau memakai ya ada trik-triknya ya, nanti mungkin di pelajaran HIV ada nggak kuliahnya ya? Mungkin ada, tapi saya nggak pahamnya di materi apa. Jadi ada nanti untuk penyakit-penyakit yang memang sekarang lagi, karena untuk MDGs ya, untuk Millennium Development Goals itu salah satunya ada HIV. Jadi mestinya ada nanti kuliahnya. Karena HIV itu kan sekarang bukan lagi nggak bisa dipelajari ya. Memang kita harus belajar. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Gak ada? Bilang lo ya. Tadi ibunya sudah kita kaji, alat-alatnya sudah kita siapkan, sudah kita cek, kita sudah ngasih info konsen kepada keluarganya. Kita nggak bisa sendiri, kita harus ganti. 4 persiapan itu kita harus optimalkan ya. Antisipasi faktor risiko, kemudian kita berikan informasi dengan info konsen, kita siapkan alat, kita cek alat, dan kita pakai APD, nggak boleh tidak ya. Kemudian yang terakhir, kita harus bekerja sama dengan tim. Bagaimana peran tim itu nanti akan kita pelajari. Jadi kalau saya sebagai penolong pertama, jenengan misalnya jadi penolong kedua, nanti saya akan berkoordinasi. Mbak, nanti saya tolong begini kita sampaikan. Nanti peran tim ada di mana? Nanti kita belajar. Yang pertama untuk di diagram alur, setelah kita persiapkan 4 hal tadi ya, kita tanya pada saat bayinya mau lahir. Kalau ibunya bisa kita tanya. Kalau adanya di recordnya pasien ya kita lihat ya di rekam medisnya ini hamil berapa minggu. Kemudian 3 pertanyaan yang kita tanyakan itu, apakah bayinya cukup bulan? Kemudian pada saat bayinya lahir, apakah bayinya bernafas atau menangis? Kemudian bagaimana gerakannya, bagaimana tonusnya? 3 ini harus kita pastikan. Kalau 3 jawabannya iya, tadi betul ditengkurapkan di dada ibunya. Sebelum ditengkurapkan kan mestinya kita keringkan dulu. Jadi kalau kita menolong persalinan yang semuanya ada di perut ibunya, handuknya kita taruh di atas perut ibunya. Handuk ini sudah kita hangatkan. Taruh di dada ibunya, bayinya lahir, taruh di atas perut ibunya, keringkan dulu. Kalau mau IMD yang nggak dikeringkan, hanya telapak tangannya ya. Semuanya dikeringkan. Kalau perlu dihisap lendirnya, hisap lendirnya. Kalau nggak perlu, nggak usah. Kemudian kita nilai, kalau nggak ada masalah, tengkurapkan di dada ibunya untuk dilakukan IMD.
itu kalau 3 pertanyaan jawabannya iya. Bayinya cukup bulan, bayinya bernafas dan menangis, kemudian yang ketiga ototnya baik. Kita ke kanan. Sudah jelas ya di diagram balok. Nah, bagaimana kalau 3 pertanyaan tadi ada satu jawabannya tidak, atau ada 2 jawaban tidak, atau ketiga-tiganya tidak? Misalnya bayinya lahirnya nggak cukup bulan, bayinya lahir nggak bernafas, atau bayinya lahir nggak ada tonusnya. Kita ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi nanti silakan baca di di halaman 23. Langkah awal saya peragakan ya. Jadi minta tolong kasih saya bayinya. Jadi kalau bayinya mau lahir, kita jawab 3 pertanyaan. Apakah bayinya cukup bulan? Apakah bayinya bernafas atau menangis? Kemudian yang ketiga, tonus-tonusnya baik atau tidak? Yang kita pakai adalah kain yang paling atas. Tadi kan ini sudah dikasih penghangat ya. Di sini dikasih penghangat. Kemudian ini kita pakai untuk yang ini diterima dengan kain yang hangat, kemudian diposisikan. Ini posisikan itu, ininya kasih di bahunya. Kemudian kita isap lendirnya, mau pakai ini. Mulut dulu apa hidung dulu? Hidung, ya nafas. Hidung apa mulut? Mulut. Ayo mas, hidung apa mulut? Hidung. Hidung mau mulut nggak? Mulut. Siapa yang milih mulut? Tapi Berarti hidungnya belum dibaca. Mulut dulu ya, kemudian dibuang, ini bengkok. Kemudian hidung. Di situ ada kok gambarnya di hidung ya. Kemudian ini dikeringkan ya, mulai dari kepala. Di bawah. Kita bisa sambil merangsang taktil ya, yang disentil kakinya atau usap punggungnya. Kemudian kain yang basah ini diambil, kemudian bayinya diposisikan lagi. Sudah selesai langkah awal. Gampang ya? Gampang? Ulangi ya. Kenapa Bingung cepet banget. pelan-pelan? Oh iya, yang mana? Mulai dari mana? 3 pertanyaan. Iya, Kalau bayinya lahir, kita harus meyakinkan 3 pertanyaan itu jawabannya iya atau tidak. Kalau 3 pertanyaan tadi jawab kan jadi ke depan loh. Kalau 3 pertanyaan tadi jawabannya iya, kita ke kanan. Ke kanan itu tadi kalau yang disebutkan tadi pas saya tanya di depan, kalau bayi lahir nggak ada masalah diapain? Di IMD betul. Pas IMD itu mestinya 3 pertanyaan tadi jawabannya iya. Bayinya lahirnya cukup bulan, bayinya lahirnya bernafas dan menangis. Yang ketiga, bayinya mesti tonus ototnya baik. Tonus otot baik itu tangan sama kaki itu berdua. Kalau 3 pertanyaan tadi jawabannya iya, kita ke kanan, kita lakukan perawatan rutin saja. Taruh di dada ibunya, kain hangatnya juga ditaruh di situ. Kemudian kalau bayinya ada lendirnya ya diisap lendirnya, dan pasti harus dikeringkan karena bayi lahir itu mesti basah ya. Ya nggak dikeringkan hanya telapak tangan. Kenapa? Karena keberhasilan IMD itu dia menjilat-jilat punggung tangan. Ya, jadi itu bukan keberhasilan itu kemudian satu-satunya itu ya, tapi IMD itu yang sudah diteliti Dr. Utami Rosli, salah satunya adalah ini menjilat-jilat. Ini adalah untuk flora ususnya. Ya, jadi memang dia menjilat-jilat punggung tangan. Jadi kenapa kalau IMD sininya jangan dikeringkan? Ini ya. Kalau 3 pertanyaan jawabannya iya, kita ke kanan. Sudah jelas? Ya. Bagaimana kalau 3 pertanyaan tadi ada 1 jawabannya tidak, atau 2 jawabannya tidak, atau ketiga-tiganya jawabannya tidak? Misalnya gimana? Oh, bayinya yang lahir nggak cukup bulan. Oh, bayinya lahir tidak bernafas atau tidak menangis. Oh, bayi yang lahir tidak ada tonusnya. Kita ke bawah. Ke bawah langkahnya nanti bisa dibaca di halaman halaman 23. Caranya seperti ini. Saya contohkan lagi. Jadi bayinya kita terima dengan ini kan kayaknya di sini ya. Ini 3 lapis. Lapis pertama, kedua untuk pengganja, yang bawah untuk alasnya.
saya ambil kain yang paling atas, saya terima bayinya, ini kami sudah berikan kehangatan karena kain yang kita pakai kainnya sudah hangat. Kemudian kita posisikan, kemudian kita hisap lendirnya, mulut dulu ya, kemudian dibuang, kemudian hidungnya dua-duanya Sekali-sekali ya. yang sebersihnya, tapi kan kita ingat waktu. Oh, iya. Kita hanya punya 30 detik di situ. Nanti dibaca di diagram alurnya. Waktunya kita hanya 30 detik saja. Kemudian kita keringkan mulai dari kepala. Bayi itu kalau lahir sininya mesti penuh dengan darah, ketuban. Yang paling basah adalah di sini. Jadi ini kita keringkan ya. Kemudian ke bawah. Kita boleh sambil menggosok punggungnya untuk taktil atau kita sentil kakinya. Kemudian kan kain ini basah ya, jadi ini kita ambil, kemudian ini kita posisikan lagi. Sudah selesai. Ada yang mau tanya di langkah awal? Karena bukunya nanti belum dibaca. Nanti kalau sudah dibaca itu sudah di situ semua. Ada yang mau tanya langkah awal? Belum ya. Langkah awal. Untuk yang di apa? Untuk sampai aja ada hitungannya enggak? Kita masing-masing dari mulai kita nerima bayi, menilai 3 hal tadi, kemudian kita menjawab 3 hal, kita mau ke kanan atau ke bawah. Kalau ke kanan ya lakukan ke kanan, kalau ke bawah ya lakukan ke bawah, sampai yang di bawah itu dilakukan, waktunya adalah 30 detik. 30 detik, sorry, 30 detik. Wah, setengah jam. 30 detik. Tadi kan nggak ada 30 detik. Cepet lah itu. Apakah bayinya cukup bulan? Tadi ibunya bilang 30 menit. Ibunya bilang 30 menit tadi. Apakah tonus ototnya baik atau tidak? Kita terima dengan kain yang hangat, kita posisikan, kita bersihkan jalan nafasnya, kita keringkan, kita rangsang, kemudian kainnya yang basah diambil, kainnya diposisikan. Waktunya 30 detik. Setelah itu, kita lihat di diagram alur, kita harus mengevaluasi pernapasan dan denyut jantung. Bayi bernapas kita bisa lihat, bayi menangis kita bisa nilai, bisa ya. Bagaimana kita ngitung denyut jantung? Kita hanya punya 30 detik. Gimana ngitung denyut jantungnya? Iya. Gimana? Kalau kita biasa ngitung kita 1 menit ya. Habis nanti waktunya kalau kita ngitung 1 menit. Kita hitung 6 detik saja kalikan 10. Kalau di sini nggak dengar, pegang pusernya. Sama. Pada saat kita megang pusernya atau kita dengarkan di apex, sama hasilnya. Dihitung 6 detik saja, hasilnya dikalikan 10. Kalau hasilnya 8, berarti berapa? 80. Kalau 12, 120 begitu ya. Jadi kenapa kita di tempat persalinan itu sebaiknya disediakan jamnya yang ada detikannya, yang jarum panjangnya jalan. Jadi kita hitung 6 detik saja, kita dengarkan hasilnya berapa? Gitu. Ya, jadi kita harus evaluasi bagaimana pernapasannya, berapa denyut jantungnya. Hasil evaluasi itu kita bawa untuk panah ke kanan atau ke bawah. Lihat dulu panahnya. Kalau bayinya itu tidak bernafas, denyut jantungnya kurang dari 100, kita panahnya yang ke bawah. Sudah lihat semua panah yang ke bawah? Ya. Tetapi kalau bayinya itu bernafas, denyut jantungnya lebih dari 100, kita ke kanan. Sudah? Ya, ke kanan karena bayinya bernafas, denyut jantungnya lebih dari 100, kita pastikan dia ada kesulitan bernafas enggak? Kalau dia tidak ada kesulitan bernafas, dia tidak sianosis, kita ke atas. Bayinya kita lakukan perawatan rutin saja. Sampai sini? Ada yang bingung? Jadi bayi itu 90% lahir nggak ada masalah. 10% mungkin perlu ditaktil, perlu dihisap lendirnya. Kemudian dia nggak ada masalah lagi. Dan itulah yang
bayinya bernafas, denyut jantungnya lebih dari 100, kita yakinkan dia ada masalah nggak pernapasannya, sulit bernafas nggak. Kalau dia nggak sulit bernafas, dia nggak sianosis, kita ke atas perawatan rutin saja. Ya, bayinya tinggal dihangatkan. Kalau dia masih ada sekretnya, ya dihisap lendirnya, sudah nggak ada masalah. Tetapi kalau dia ada kesulitan bernafas, dia ada sianosis, kita panahnya ke bawah. Yakinkan ada nggak bersihannya itu yang belum bersih, bersihan jalan nafasnya. Kalau dia belum bersih jalan nafasnya, hisap lagi. Kemudian kalau dia sianosis, yakinkan sianosis itu dengan kita pasang saturasi di tangan kanan atau di kaki kanan, atau kita pertimbangkan CPAP, CPAP itu loh. Nah, CPAP itu alat yang untuk mensupport pernafasan bayi seperti ventilator, tetapi bayinya dalam kondisi masih bernafas. Kalau ventilator kan bayinya masih bernafas ya. Kalau ventilator kan bayinya nggak bernafas. Nah, untuk bayi-bayi yang dengan kesulitan bernafas, kita support dengan CPAP. CPAP itu jadi mesin ya, mesin CPAP. Prinsip kerja CPAP itu, jadi paru-paru bayi itu kalau ketika bayi itu masih di perut, kerja nggak paru-parunya? Nggak kerja. Kapan kerjanya? Di luar. Kalau normalnya ketika baru lahir. Kapan paru-paru itu bekerja? Pada bayi baru lahir. Pada bayi loh. Ketika di perut sepakat, bayi itu paru-parunya belum berfungsi. Kapan mulai berfungsi? Ketika misalnya itu dipotong. Ketika bayi itu melewati jalan lahir, dia mulai bernafas, dia mulai menangis, disitulah paru-paru itu berfungsi. Jadi paru-paru itu kan dulunya dia nggak berfungsi, dia vasokonstriksi dan isinya cairan. Pada saat bayi itu bernafas, menangis, tangisan pertama, tangisan selanjutnya itu akan mendorong udara masuk ke paru-paru, mendorong cairan yang ada di sini untuk terserap tubuh diganti dengan udara. Pada saat begitu, barulah paru-paru itu kembang, ngempis. Bagaimana kalau dia mengembang, kemudian mengempis lagi? Disitulah fungsinya CPAP. Dia mempertahankan paru-paru itu mengembang, mengempis, mengembang lagi. Jadi dia mempertahankan paru-paru ini untuk tetap kembang kempis. Jadi CPAP itu kerjanya dia akan memberikan oksigen yang kontinu dengan tekanan yang positif. Jadi tekanannya dari luar, dari alatnya itu, oksigennya itu di blender. Jadi oksigen yang diberikan itu hangat, terukur dengan tekanan yang positif. Itu CPAP. Nah, kenapa bayi itu mengalami kesulitan bernapas? Karena pembersihan cairan yang ada di sini ini nggak optimal. Jadi idealnya bayi itu dengan dia bernafas, dia menangis, cairan yang ada di alveoli ini keluar, diserap oleh tubuh. Tapi beberapa bayi dia kesulitan, jadi pembersihannya itu makan beberapa waktu. Klinisnya retraksi dada, bayinya sianosis, dia ada kesulitan bernafas. Memang dia bernafas tapi ngos-ngosan. Gitu. Apa Mas? Habis lahir. Iya, habis lahir. Ya. Gitu. Nanti kalau sudah di rumah sakit banyak bayi-bayi yang kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Ya, kita berhenti di CPAP. Kita kembali di evaluasi yang tadi kalau bayinya bernafas. Kalau bayinya bernafas, denyut jantungnya lebih dari 100, kita evaluasinya ke kanan. Bagaimana kalau bayinya tidak bernafas atau denyut jantungnya kurang dari 100? Ya. Kita akan lihat keterampilannya di halaman di halaman 32. Nah, di halaman 32 kita akan belajar bagaimana kita memberikan ventilasi tekanan positif. Jadi kalau bayinya tidak bernafas, denyut jantungnya kurang dari 100 atau bayinya megap-megap, kita akan melakukan PTP. Pada saat kita melakukan PTP, kita sudah harus berdua, ya. Kita sudah harus dengan tim. Nah, contohnya kita koordinasi dengan tim. Saya misalnya sama jenengan nih Mbak ya. Jadi saya akan melakukan PTP. PTP itu alatnya ini. Ya, sebelum dipakai cek dulu. Ya, bocor apa enggak.
Nah, kapan kita 21%, kapan kita 40%, kapan kita 100%? Kalau bayinya cukup bulan, kita 21% saja, begini. Kalau bayinya kurang bulan, ini disambungkan, kasih aliran oksigen minimal 5 liter. Ya. Ini namanya 40%. Kemudian kapan 100 nanti kita belajar. Nah, kalau misalnya ini bayinya 32 minggu misalnya, cukup bulan apa enggak? Kapan sih cukup bulan? Kapan cukup bulan? Berapa minggu ya ini kebagi? Sudah lupa ya, soalnya matematika sudah lewat. Kita bilang cukup bulan apa enggak? Kalau 37 ke atas namanya cukup bulan ya. Jadi kalau misalnya bayinya lahir 32 minggu, cukup bulan enggak? Enggak. Nah, kalau nggak cukup bulan, oksigen yang kita pasang begini. Kita pasang selangnya, kita kasih aliran 5 liter. Nah, VTP itu alatnya ini sebelum kita pakai dicek dulu. Ini fungsinya memberikan ventilasi kepada bayi. Idealnya pada saat ventilasi ini saya berikan, dadanya ngembang. Ini ya, jadi begini. Seperti kalau kita ada yang dari Jawa nyebul apa ya? Damu betul. Memompa. Pada saat kita memompa kan dadanya harusnya naik. Nah, pompanya pakai ini. Damunya pakai ini ya. Ya. Jadi begini. Iya. Idealnya pada saat mompa begini dadanya naik. Nah, karena kita harus memerankan tim pada saat begini, kan saya pengen tahu ya, benar nggak oksigennya itu masuk ke paru-paru kanan atau paru-paru kiri. Kemudian, nah, karena saya sendiri, saya perlu tim. Nah, saya butuh teman. Jadi, nanti saya minta tolong pada saat saya melakukan PTT, dengarkan suara paru di kiri dan kanan. Kemudian karena saya harus tahu oksigen saya berikan itu berkontribusi seberapa di jaringan perifер, tolong saya pasangkan saturasi di tangan atau di kaki kanan. Kemudian setelah selesai, tolong saya hitungkan berapa denyut jantungnya. Ini yang kita perankan sebagai orang pertama kepada orang kedua. Jadi Mbak ya, tolong ya. Saya med ya, sorry. Jadi saya begini, ini ya. Nah, mompanya nggak sekedar mompa juga. Jadi ini ada iramanya ya. Satu lepas. Irama aslinya adalah pompa lepas-lepas. Pompa lepas-lepas. Karena dalam 30 detik kita harus memompa 20 sampai 30 kali. Kita ubah iramanya yang awalnya adalah pompa lepas-lepas, kita ganti dengan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Karena kita harus menghitung. Nah, pada saat kita memompa, kita nggak lihat sana-sana ya, tapi pandangan kita ke sini. Kita lihat bagaimana respon dadanya, naik turun nggak. Kemudian saya libatkan tim kita, tolong dengarkan, ya Mbak. Tolong dengarkan suara paru kiri dan kanan dan pasangkan saturasi. Ya, jadi kalau terus pasangkan saturasi. Ikatan. Ya, Ikatan dulu. Oh gitu doang. Saya akan memompa 20 sampai 30 kali pompaan dalam 30 detik. Setelah selesai 30 detik, ya jadi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 20 lepas-lepas, 25 lepas-lepas. Saya minta tolong teman saya tolong dengarkan berapa denyut jantungnya. Coba dihitungkan. Mau di sini boleh atau pegang pusat. Atau pegang pusatnya. Iya. Nah, nanti dia laporan ke saya berapa denyut jantungnya. Itu sama 6. Ya, 6 detik dikalikan 10. Makasih ya. Nah, pada saat memompa harapannya kan kita begini ya, dadanya ngembang ngepis. Bagaimana kalau dadanya misalnya nggak ngembang ngepis ini, misalnya? Ya. Hasilnya dadanya pada saat saya memompa begini, kan kita harus segera mengevaluasi ya seperti apa. Oh, dadanya tidak mengembang misalnya. Pada saat teman saya dengerin di kiri dan kanan tidak terdengar suara paru. Nggak terdengar ya. Kemudian saturasi ini
akan terbaca kalau kita sudah masang 1 menit. Itu baru terbaca. Jadi kalau misalnya kita mau pompa, dadanya tidak mengembang, tidak terdengar suara paru di kiri dan kanan, saturasinya belum terbaca. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan langkah koreksi. Ya, langkah koreksi ada juga di situ. Langkah koreksi kita dengan 6 cara. 6 cara itu boleh dibolak-balik, silahkan. Hanya untuk memudahkan kita pakai SRIBTA, Sripta. Ada di Sripta itu ada 6 langkah. S itu ini sungkopnya, siapa tahu tadi pada saat memompa sungkopnya kurang rapat. Jadi S ya, sungkopnya direkatkan S-nya. R-nya jangan-jangan tadi posisi bayinya sudah nggak optimal. Ya, kita reposisi bayinya ya, kita reposisi jalan nafasnya. Kita agak ekstensikan atau ganjalnya ini mungkin sudah berubah, kita paskan lagi ganjalnya. Kemudian I-nya, jangan-jangan setelah kita PTP tadi ada sekretnya, jadi bisa lendir I-nya. B-nya, buka mulutnya. B, buka mulut. T-nya, tekanannya ditingkatkan. Mungkin tadi pas mompa kita nggak kuat ya, jadi nggak bikin dadanya ngembang. Jadi T-nya tingkatkan tekanan. A-nya, ya, A-nya itu jadi memang ini saya perkenalkan semuanya karena nanti kalau nggak semuanya nanti sepotong-sepotong ya. Jadi A itu alternatif jalan nafas. Alatnya pakai ini laryngoskop, ini dipasang. Ini pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, maaf. Kemudian kita buka mulutnya, kita masukkan sampai di pangkal lidah, kita sampai bisa lihat glotis, epiglotis, pita suara. Ini sekedar diketahui aja ya, nanti nggak sampai ke sana, tapi saya harus menyampaikan ini. Kemudian ini endotracheal tube, ini kita masukkan sampai di pita suara. Kemudian ini sungkupnya dilepas, sambungkan ke sini. Kembali ke irama tadi, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas. Temennya suruh dengerin kanan, kiri, lambung. Kalau kanan dan kiri sudah seimbang, artinya dia benar, sudah ada di karina, di percabangan glottis kanan dan glottis kiri. Kalau terlalu masuk ke dalam, pasti masuknya ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan pasti lebih keras, yang sebelah kiri pasti nggak keras. Kalau salah masuk, masuknya ke lambung, yang paling keras lambungnya, dan yang ngembang adalah perutnya, bukan dadanya. Kalau salah masuk ya. Ada yang bingung sampai di sini? Ada yang bingung? Enggak ya, lanjut ya. Nah, tadi kan langkah koreksi itu namanya saja koreksi ya. Koreksi itu pastinya karena ada yang salah kalau kita bahasakan ujian ya. Kita akan koreksi kalau ada yang salah. Nah, karena tadi ada yang salah, jadi setelah kita tadi PTP ini kan gini ya. Dadanya nggak ngembang, tidak terdengar suara paru di kiri dan kanan, saturasinya belum terbaca. Saya segera melakukan langkah koreksi ya tadi ya. Sungkopnya kita rekatkan, kita reposisi jalan nafasnya. Kalau ada sekretnya kita hisap sekretnya. Kalau mulutnya nutup, kita buka dulu mulutnya. Kalau tekanannya kurang kuat, tingkatkan tekanan. Atau kita harus perlu langkah yang ke-6, alternatif jalan nafas ya. Makanya tadi ini ya, ini. Kemudian kita harus VTP lagi selama 30 menit. Kan tadi salah ya, salah. Kemudian dikoreksi. Biar koreksiannya kita itu tahu, ya kita VTP lagi ya, 30 detik lagi ya, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, selama 30 detik. Setelah itu saya minta teman saya, Mbak, tolong saya evaluasikan denyut jantungnya berapa, saturasinya berapa, dia sudah bernapas atau belum. Kemudian
Denyut evaluasi tadi, kalau misalnya denyut jantungnya masih di bawah 60, kita lihat diagram alur. Kalau denyut jantungnya masih di bawah 60, kita akan kombinasi dua cara. Saya tetap melakukan PTP di sini. Teman saya minta bantuan untuk melakukan kompresi dada. Kompresi dada nanti bisa dibaca di halaman berapa mas? 41 ya. Ya, yang baca nih. Baca halamannya maksudnya. Ya, kalau kita sudah PTP dan kompresi dada, barulah oksigen ini kita pasang 100%. Oh ya, sorry, tadi yang PTP saja itu waktunya 30 detik. Nah, kalau kita sudah PTP dan kompresi dada, dulu waktunya hanya 30 detik, sekarang yang baru 45 sampai 60 detik. Ya. Kalau kita sudah PTP dan kompresi dada, ini harus 100%. Ya, berapapun umur kehamilannya bayinya, pada saat kita sudah PTP dan kompresi dada, kita harus 100%. Nah, bagaimana PTP dan kompresi dada? Yang PTP di sini tetap PTP, hanya iramanya berbeda. Kemudian yang kompresi dada, minta tolong bayinya. Jadi ini bayinya ada dua cara ya, nanti silakan dibaca. Cara menentukan kita mau dengan dua jari atau dua ibu jari atau dua jari sama ya. Kita tentukan dulu daerahnya. Ini kan ada garis bayang dua papila mama ya. Tarik ke tengah, kemudian turun satu jari. Atau cara yang kedua, ini kita selusuri tulang iga, dapat PX, naik satu jari di atas PX. Jangan di PX-nya ya, kalau PX-nya nanti bisa patah ya. Kalau pas di PX-nya patah, karena PX itu kan yang nyenil ya tuh ya. Nah, di atasnya itu satu jari. Nah, bagaimana penempatan jari, dua ibu jari atau dua jari kita? Kalau mau dua ibu jari yang lain ngerangkul begini. Kemudian tadi tempat yang sudah kita tentukan, tempatkan dua ibu jari di situ. Kalau mau dua jari, tangan kita yang satunya sebagai penyangga, jarinya pasangan di sini. Nggak enaknya begini, ini karena jari kita nggak sama panjang, jadi terkesan capek. Ya, jadi mau dua ibu jari atau dua jari, cara mencari tempatnya sama. Nah, bagaimana koordinasinya? Mbak, tolong ini di sini ya. Nanti ini kita koordinasi ya. Jadi PTP dan kompresi dada itu adalah dua koordinasi yang nggak bisa terpisahkan. Nanti tolong pada saat saya ngitung 1, 2, 3 lupa dan ngitung 1. Jadi misalnya contohnya 1, 2, 3. Tapi ini ya. Jadi saya iramanya 1, 2, 3 dengan upah 1, 2 lagi 2, 1, 2, 3, 3 begitu ya. Nah, waktunya 45 sampai 60 detik. Sampai berapa kali? Kuncinya adalah yang di sini. Jadi saya nanti di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu terus. Saya hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Kuncinya ada di sini. Jadi kalau betul waktunya, kita akan memompa kurang lebih dia 2, 3, 24, 25-an kali. Jadi 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3 sampai dia paling enggak 25 kali lah. Itu waktunya 45 sampai 60 detik. Kita ulang ya. 1, 2, 3, 25. Jadi pada saat PTP begini, jari kita bikin huruf C. Huruf C itu untuk merekankan sungkupnya. Coba Mbak. Nah, selama kita PTP dan kompresi dada, posisi dua jari ini pertahankan selama 45 sampai 60 detik, itu nggak diangkat dari tempatnya yang tadi. Misalnya begini, 1, 2, 3, 1, 2, 3 saya capek, saya ambil tangan, nggak bisa. Pertahankan di sini. Nggak bisa juga begini, 1, 2, 3. Nah, ini pada saat kita begini, dia ventilasinya nggak bisa masuk. Jadi 1, 2, 3 diangkat dari pijatannya, tetapi tidak diambil dari tempatnya.
Atau kalau yang cara yang lain, gini. Ya Mbak, ini apa? Kalau yang 2 ibu jari, ini jarinya begini, ini ngerangkul begini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, begitu. Berapa sih kedalaman kita memompa? Kalau kita bisa ngukur ininya, tingginya, kita mompanya sepertiga. Jadi sepertiga antero posterior dinding. Sampai di sini? Nggak bingung ya? Ya. Iya, maaf. Nah, kita akan yang ketiga ini, kita tunggu 3 orang. Kalau kita sudah VTB dan kompresi dada 2 orang, kita lihat lagi denyut jantungnya berapa. Kita lihat. Kalau denyut jantungnya di bawah 60, kita lanjut diagram alur ke bawah, kita berikan epinefrin. Ya. Iya. Tetapi kalau pada saat kita setelah VTB dan kompresi dada, denyut jantungnya di atas 60, belum ada 100 dan bayinya belum bernafas, dia yang kerja. Dia VTB saja. Dan iramanya diingat, pada saat tadi VTB kan iramanya 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Pada saat kita VTB dan kompresi dada, iramanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jangan bingung, jadi pada saat nanti misalnya 1, 2, 3, 1 lepas-lepas. Karena iramanya berbeda. Biar kita ngomongnya dibarengin. Ya, nanti jangan lupa. Nah, kalau kita sudah VTB dan kompresi dada, kemudian kita evaluasi kok denyut jantungnya di bawah 60. Satu lagi teman kita datang, ini tetap VTP, saya tetap kompresi dada. Satu lagi dia mengakses vena umbilikal untuk memasukkan obat. Obatnya adalah epinefrin. Dah, seluruh rangkaian diagram alur seperti ini caranya.